Saudara, kita mendengar tadi kesaksian yang begitu luar biasa bagaimana memiliki mental pemenang. Seringkali orang itu hanya menginginkan yang baik-baik saja dalam hidup ini, ya. Namanya juga manusia. Ya, kita pengen semuanya lancar, masa depan yang bagus, kita pengen hidup sukses, usaha diberkati. Ya, dan kita lupa bahwa untuk memperoleh segala sesuatu yang baik pasti ada harga yang harus dibayar. Ya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi untuk mencapai rencana Tuhan. Amin. Ya, kalau tadi kita dengar ya dari Pak Petra usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Siapa yang ingin sukses seperti Pak Petra? Bahkan enggak mau angkat tangan loh Pak ini jemaat. Angkat tangan aja tanya sukses aja enggak mau loh. Ya, begitulah orang Kristen ya. Coba siapa yang pengen sukses? Nah, itu Tuhan lihat loh, pengen nih Tuhan mereka semua. Yang pengen jadi pencuci toilet. Enggak ada toh? Ya. Yang pengen jadi tukang angkat sampah. Enggak ada, ya. Karena semua orang berpikir itu ya yang baik itu enak semua. Padahal ya kita percaya bahwa proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Amin. Semakin berat proses yang kita alami, maka semakin luar biasa hasilnya. Ya, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang, saudara. Karena kita nggak pernah tahu proses apa yang ada di dalam hidupnya. Ya, saya jadi hamba Tuhan sekarang banyak yang mencibir berkata, tuh Debbie Basir tuh kan pendeta instan. Yang ngetop gara-gara YouTube waktu pandemi. Mereka hanya lihat saya muncul ketika pandemi di YouTube. Mereka nggak tahu proses yang saya alami mengikut Tuhan. 25 tahun sejak saya terima Yesus. Ya, karena dulu belum ada YouTube jadi ya tidak terekspos, saudara. Tapi saya percaya di balik setiap kesuksesan orang itu pasti ada cerita. Amin. Mari kita belajar dari kisah-kisah itu, saudara, karena kita dengar tadi ya. Benar Pak Petra bilang kalau kita itu mau jadi pemenang-pemenang yang pertama berdamai dengan Tuhan. Ya, orang Kristen itu bagaimana kita bisa mengalami rancangan Tuhan kesuksesan dalam hidup kita. Lah banyak orang Kristen tuh enggak berdamai dengan Tuhan loh, saudara. Dalam hidup ini ada yang namanya takdir. Itu kita nggak bisa rubah. Takdir, nasib bisa kita rubah. Tapi takdir Tuhan itu nggak bisa dirubah. Ya, contoh jodoh, anak, kematian itu kita nggak bisa rubah dan kita nggak bisa buat apa-apa. Mau sekaya apapun orang kalau Tuhan bilang dia mati ya mati. Amin. Mau punya uang berapa triliun, lihat Steve Jobs ya. Kaya banget, tapi dia nggak bisa beli nyawa ya. Kalau itu takdir namanya, saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa kendalikan dan kita nggak bisa mengubah itu sesuai maunya kita. Ya, saya kasih contoh kemarin tuh saya dapat telepon dari seorang ibu. Bu, kenapa Tuhan menghukum saya begini? Dia punya anak perempuan 2. Ya, lalu lagi program anak yang ketiga dengan harapan hamil lagi punya anak cowok. Tiba-tiba karena dia program minum obat hormon segala macam, dia mengalami depresi, tidak bisa tidur. Mungkin pengaruh obat hormon, lalu dia harus minum obat tidur. Saya ini lagi minum obat tidur Bu, karena saya ini hormon apa-apa segala macam, saya pengen punya anak lagi. Ketika dokter lihat, aduh gara-gara minum hormon itu dia nggak bisa tidur. Dokter bilang stop dulu aja Bu, nggak usah minum obat hormon dulu daripada nanti ibu stres kayak begini terus. Waktu di stop, tiba-tiba dia hamil. Buat saudara mujizat enggak? Mujizat. Saya waktu dengar tuh seneng. Ih luar biasa ya. Pas stop program dari dokter minum obat hormon tiba-tiba hamil. Itu kan Tuhan toh. Tapi dia bilang gini, ibu tahu saya berharap ini anak laki-laki. Karena saya sudah punya anak 2 cewek. Waktu diperiksa kemarin baru bisa diketahui jenis kelaminnya. Ternyata perempuan lagi, Ibu. Kenapa Tuhan menghukum saya begini? Saudara lihat, kadang-kadang manusia itu membawa diri dalam pencobaan itu
Ya karena maunya dia sendiri. Saya bilang, Bu, dalam hidup ini ada yang kita gak bisa rubah. Anak itu pemberian Tuhan loh. Ya, walaupun perempuan, ibu syukuri karena Tuhan tahu anak itu ke depan bakal jadi apa. Alkitab bilang sejak dalam kandungan Tuhan sudah menenun. Ibu pilih anak cowok besar narkoba karena Tuhan sudah tahu, atau ibu pilih dikasih Tuhan cewek karena itu yang terbaik. Siapa tahu dia jadi hamba Tuhan seperti Debbie Basir tuh. Nggak usah tepuk tangan, Pak. Ya, karena saya tuh bingung dengan orang Kristen, saudara. Lalu itu menjadi masalah. Ya, dia bilang saya sempat berpikir mau gugurkan kandungan ini, Bu. Padahal anaknya cantik. Saya bilang, Bu, ibu tahu di luar sana banyak sekali pasangan yang hari ini sedang berdoa minta satu anak aja nggak dikasih. Syukuri Bu anak itu. Ya jangan ibu, padahal anaknya cantik-cantik loh saudara. Ya tapi ya itulah manusia. Bagaimana kita mau menjadi pemenang kalau kita ini gak berdamai dengan Tuhan. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu yang terbaik. Amin saudara. Ya, jadi masalah itu datang ketika kita ini tidak menerima, bahkan Tuhan aja ditolak loh. Iya. Tadi Pak Petra bersaksi, ya berdamai dengan Tuhan. Lalu berdamai dengan sesamamu. Berdamai dengan dirimu sendiri. Orang yang tidak berdamai dengan Tuhan, gak mungkin bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Apalagi dengan orang lain. Makanya kita suka temui orang yang bikin keributan terus. Sukanya cari musuh. Ini orang pasti hubungannya sama Tuhan rusak. Amin saudara. Kalau ada suami yang di rumah bikin ribut terus sama istri, mesti suami itu urusannya hubungannya sama Tuhan rusak. Kalau ada istri yang bikin ribut terus di rumah, ini istri hubungannya sama Tuhan rusak. Kalau hubunganmu sama Tuhan rusak, tidak mungkin hubunganmu dengan sesama itu bisa baik. Karena semua hubungan dilandasi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, kalau ada anak di rumah yang selalu bikin gara-gara jadi masalah, nih anak pasti hubungannya sama Tuhan rusak. Tidak semua orang Kristen itu namanya sudah tercatat di sorga. Walaupun kau Kristen, kau duduk di kursi gereja, kalau kau tidak menjadi pelaku firman, hubunganmu dengan Tuhan rusak, maka maaf saudara, ya, namamu tuh belum tercatat di sorga. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu tolong doain dong si A anaknya mau pindah agama ikut calon suaminya. Mau didoakan kenapa? Jangan sampai dia berpindah agama. Saya bilang gak usah didoakan itu. Namanya juga belum ada di sorga. Model-model begitu itu. Lu bener saudara. Kalau orang namanya sudah tercatat di sorga berarti hubungannya sama Tuhan baik. Kalau hubungannya sama Tuhan baik gak mungkin dia tinggalin Yesus gara-gara jodoh. Hello please deh. Amin. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda ini ya. Jangan sampai kau meninggalkan imanmu cuma karena laki-laki atau perempuan. Berarti memang ya makanya saya bilang nggak usah Bu. Berarti memang orang ini namanya belum ada di sorga. Jadi nggak usah didoakan. Ya kalau ada artis yang sudah pelayanan di gereja tiba-tiba pindah agama lagi karena dapat jodoh. Makanya salahnya gereja ngapain undang-undang artis yang belum tobat. Ya jangan jadi gereja yang ikut-ikutan. Selalu begitu ada artis dengar undang. Lihat dulu kelakuannya, lihat dulu hidupnya. Ya, tapi sekarang ini gereja itu udah jadi panggung soalnya. Ya, jadi siapa aja yang mau naik aja. Walaupun hidupnya belum bertobat suruh naik aja. Ya, saya berdoa gereja di sini enggak usah ikut-ikutan, Pak. Ya. Undang orang yang benar-benar menghormati Tuhan. Ya, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya, kalau artisnya belum bertobat, khotbah di mimbar, di luar, di Instagram pakai BH, celana dalam. Apa yang menjadi kesaksian di atas mimbar? Iya, ngapain kita ikut-ikutan begitu? Akhirnya kejadian lagi, itu artis sudah cerai sekarang. Bolak-balik dulu udah ada di mimbar gereja. Bikin malu Tuhan gak? Iya, lihat dulu kelakuannya, lihat dulu hidupnya, jangan buru-buru. Ya, karena kebanyakan gereja itu cuma mau jadikan ini panggung supaya banyak yang datang undang artis. Ya, jangan saudara. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau pengen memiliki kemenangan dalam hidup, pertama perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga baik. Alkitab bilang orang itu kalau dikenan Tuhan, dia disenangi banyak orang. Amin.
Ya, kalau kita datang tuh orang seneng. Ya, jangan sampai kita datang orang bubar. Ya, apalagi bapak-bapak pulang ke rumah, anak-anaknya, papaku udah mau pulang, males masuk kamar. Kenapa? Karena bapaknya itu bawaannya marah terus. Ada roh kuda merah. Ya, di kitab Wahyu itu ya, roh pencabut damai sejahtera itu kuda merah itu. Ya, atau jadi istri kau membawa ya di rumah itu anak-anak nggak betah kalau ada istri. Kenapa? Cerewet, marah-marah terus ya. Bertobat loh saudara. Jadi ketika kita ini hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, maka hubungan dengan sesama dipulihkan. Lalu bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Karena mujizat Tuhan terjadi juga lewat orang lain. Amin. Ya, makanya kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, saya dikasih ayat Filipi, kita baca bersama pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 mulai saudara. Firman Tuhan di sana dikatakan begini ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus memberi pesan dan teguran kepada jemaat di Filipi. Dia bilang kamu itu sekarang sudah bertumbuh dalam iman. Kamu bagus sudah kerjakan keselamatanmu. Saudara, jangan pikir kita ini semua sudah selamat. Percaya Yesus sudah selamat. Ya, keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan punya prinsip yang begini, yang penting sudah ini Yesus sudah mati bagi dosaku dari masa yang lalu, sekarang sampai yang akan datang. Jadi aku mau hidup seperti apapun, ya enggak apa-apa, dia Bapa yang baik. Hati-hati pengajaran hyper grace hari-hari ini. Ya, menggambarkan Tuhan itu seperti Bapa, memang benar. Ya, tapi ingat dia akan datang kembali menjadi hakim. Dia bukan cuma Bapa yang baik, yang menerima kita apa adanya. Tapi dia kemudian akan menjadi hakim yang datang untuk menghakimi setiap kita. Memang ketika kita dipungut menjadi anak, termasuk saya, dia tuh gak pernah lihat latar belakangmu, dosamu. Saya ini orang berdosa. Ketika Tuhan selamatkan saya, waktu itu saya mau bunuh diri. Iya, kurang ajar gak? Udah bikin dosa, mau bunuh diri lagi. Iya, tapi di saat itu saya berseru kepada Tuhan, saya gak tahu Tuhan siapa. Saya cuma bilang siapapun engkau Tuhan, nyatakan dirimu bagi saya. Karena saya dulu bukan Kristen. Lalu Tuhan Yesus datangi saya di saat saya berdosa, saya hancur, saya mau bunuh diri. Dia Bapa yang baik, yang mengangkat kita dan tidak pernah melihat latar belakang kita. Menerima kita apa adanya. Waktu pertama kali kita menerima dia. Setelah kita terima Yesus, kita diselamatkan. Kerjakan tuh keselamatan. Kenapa? Karena kita bisa ditolak gak sama Tuhan saudara. Bisa, hari ini pengajaran tuh enak-enak banget. Dia Bapa saudara. Ya, kalau walaupun kita bikin salah, ya, saya punya anak masih kecil. Dia bikin salah apapun saya senyum. Anak kecil bikin salah kita senyum. Kalau udah gede bikin salah, saudara senyum. Tiba-tiba orang datang ke rumah ngambil TV-mu, anakmu itu loh jual ini ke saya nggak bayar. Saya harus ambil TV-nya. Bahkan ada anak yang tiba-tiba orang datang ke rumah, mana sertifikat rumahmu? Maaf ya, anakmu itu sudah menggadaikan rumah ini kepada saya. Saudara tersenyum dan ngomong, lucu banget anakku pret. Ya, Bapak itu menghajar saudara. Dan Yesus akan datang kali kedua sebagai hakim. Makanya Rasul Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahkan ada banyak orang yang akan mengaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku mengusir setan. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Jangan ngaku-ngaku. Lalu Rasul Paulus bilang, kerjakan bukan hanya ketika aku ada. Tapi justru sekarang saat aku tidak ada, kamu harus lebih rajin. Artinya apa? Jangan mengerjakan keselamatan kita hanya karena dilihat orang atau dilihat Bapak Gembala. Ya, hidup kita di gereja dan di luar gereja itu harus sama. Jangan di gereja manis sekali saudara. Ya, kalau ketemu orang shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa. Ya, sampai di rumah ada orang-orang sekarang itu bahasa roh di gereja kenceng ya. Nyanyi penyembahan kalau bahasa roh. Sampai di rumah bahasa kebun binatang.
ya munafik, ya banyak orang Kristen munafik. Tapi di sini enggak ada yang ketahuan. Maksudnya begitu ya. Jangan Bapak Ibu, mari kita hidup kerjakan keselamatan. Seorang pemenang itu dia dimanapun dia tetap sama. Mau dilihat orang, mau gak dilihat orang, kita melakukan keselamatan kita karena kita takut akan Tuhan. Bukan karena takut gembala, takut siapa-siapa. Istri-istri ya jangan hanya baik di depan suamimu, di belakang suamimu. Suami-suami ya, jangan di depan istrimu aja kau baik, di belakangnya istrimu. Waktu kau pergi kerja, di kantor gak ada yang tahu. Tapi ingat mata Tuhan melihat hidupmu, amin. Iya, jangan macam-macam. Apalagi dengan zaman sekarang ini, wah hati-hati saudara. Ayat 13 kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita minta selalu Tuhan kerjakan di dalam aku. Apapun yang aku lakukan dengan perbuatan atau dengan kehendak biar Tuhan yang melakukannya di dalamku. Ya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Halo suami istri, ya di rumah berbantah-bantahan atau tidak? Ya, ini dosa kelihatannya sepele, tapi dosa ini ternyata mematikan. Bangsa Israel dibunuh di padang gurun karena dosa bersungut-sungut. Kelihatannya sepele. Ya, sungut-sungut istri, gajimu tuh loh enggak naik-naik. Makanya kamu pikir juga ini sekarang kebutuhan beras sudah naik, ini sudah naik, semua naik. Ya. Saudara, daripada kita menyalahkan keadaan, lebih baik kita bersatu hati, berdoa, bergandeng tangan, amin. Iya, saya tuh diberkati kesaksiannya Pak Petra, Ibu Karla. Pak Petra cerita waktu itu tinggal punya duit berapa Pak? Ya di tengah hujan, ini benar-benar kayak drama Korea. Lalu dingin ya mencekam, nggak ada makanan ya. Pak Petra pulang nanya, dia nggak bawa uang, tanya sama istrinya ada makanan nggak? Ada. Ya Bu Karla tuh nggak pernah ngomong nggak ada duit, enak aja makan apa? Makan tuh piring. Nggak pernah saudara. Ya Bu Karla tuh nggak pernah bersungut-sungut. Ya dia layani, dia pergi dengan uang receh yang hanya tinggal beberapa dolar. Dia pergi beli sayur di supermarket sebelah, dia pulang, dia masak dengan mulut yang hanya diam. Responmu ketika engkau susah diproses Tuhan, cepat atau lambat Tuhan mengangkat hidupmu, tergantung bagaimana engkau berespon dalam setiap keadaan. Kalau kau terus bersungut, mati dipagut ular tuh bangsa Israel. Puluhan ribu mati di padang gurun. Ini serius saudara. Ya. Gara-gara mereka marah terus, akhirnya Tuhan kasih ular-ular tedung muncul dari padang gurun. Digigit semua tuh ya. Untung sekarang sudah tidak ada ular-ular lagi. Ya tetapi iblis akan mencuri berkatmu. Orang yang bersungut-sungut itu tanda dia tidak bersyukur. Tapi orang yang bersyukur dia pasti tidak akan bersungut, itu aja. Ya, kalau kita rajin bersyukur, kita akan malas bersungut. Sebaliknya, kalau kita rajin bersungut, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Padahal waktu kita mensyukuri keadaan, disitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Ya, bukan saat enak aja suami istri. Ya, sekarang itu kan yang muda-muda juga saya mau bilang, jangan mau yang instan. Makanya berdoa cari suami itu yang benar. Ya kalau kau mau cari suami belajar tuh dari tukang pom bensin. Selalu kalau datang mulai dari nol ya Mbak. Amin. Ya mulai dari nol. Cari yang mau berjuang bersama. Bukan hanya yang enaknya aja. Ya sekarang banyak cewek muda-muda tuh jadi pelakor, jadi ani-ani. Ya pengen dapat mobil, apartemen gak usah kerja, jual diri aja. Ya jangan sampai ada yang seperti itu. Sekarang di mal-mal mereka berkeliaran saudara. Ya, mencari klien baru. Sasarannya bapak-bapak, ya.
Dia udah mulai lihat nih kalau ada bapak-bapak yang agak-agak tampangnya ini. Nyata-nyata loh, saya sama suami saya berapa kali nih di bandara, di kafe. Lagi duduk nih, ani-ani datang depan suami saya. Pakai roknya mini, pangku kaki depan suami saya. Udah kelihatan saudara ininya. Saya rasanya mau berdiri, mau saya jambar rambutnya. Ya, dan saya bilang dalam nama Yesus, roh sinah, roh najis keluar kau. Mau saya gituin. Untung suami saya tahu diri, dia langsung pindah duduk menghadap belakang itu ani-ani. Emang gue pikirin, amin bapak-bapak. Iya, sekarang ini setan bekerja, setan sekarang tidak menakutkan. Cantik-cantik, putih-putih, mulus-mulus. Berkeliaran tuh di mall. Orang Kristen saya mau bilang ya, jangan kau itu pakai baju, ya itu pasti orang-orang yang mau jual diri begitu tuh. Dipamer-pamerin badannya. Sampai tadi malam saya bilang sama suami saya, kita ke mall sama anak-anak. Ada orang cuma pakai tank top kayak BH begitu mau tidur. Jalan di mall saudara. Ya coba itu ada itu kalau orang tuanya Kristen membiarkan anaknya. Ya semua dipamerin. Masa paha ayam lebih mahal daripada pahamu? Ya dada ayam lebih mahal daripada dadamu? Bertobat nih orang-orang Kristen ini. Nih ya saudara, hari-hari ini kenajisan percabulan itu merajalela. Bapak-bapak, kalau ada yang seperti itu jangan kau tanggapi di mall. Ada loh orang konseling sama saya selingkuh cuma ketemu di restoran sekali. Jadi saya layani mereka, hampir mau cerai. Pergi ke Bali duduk di restoran. Istrinya ini duduk begini, ada laki-laki di situ. Laki-laki itu godain main mata. Akhirnya istrinya ke toilet, diikuti sama laki-laki itu minta nomor handphone. Akhirnya tuker-tukeran nomor handphone. Dari situ mulai chattingan terus, saudara, chattingan. Lama-lama mereka ketemu melakukan perselingkuhan di hotel. Cuma dari restoran. Ini setan memang instan hari-hari ini. Mengerikan loh. Ya itu karena begitu, apalagi adik-adik itu dia duduk di depan bapak-bapak. Ya dia pangku kaki, sudah di mana-mana ini semua auratnya dibuka. Karena kalau nggak dibuka enggak laku. Memang itu yang dia jual. Ya ngeri. Nanti dia mulai lirik-lirik terus gini ke toilet diikuti itu. Ya bisa minta nomor handphone. Saya layani suami istri hampir bercerai. Saya tanya ibu selingkuh ini ketemu di mana? Di restoran bu, waktu saya liburan ke Bali. Cuma di meja makan duduk tatap-tatapan, dia ke toilet diikuti dimintain nomor handphone. Saya bilang instan sekali ya. Sekarang orang mau selingkuh. Mengerikan, akhirnya terjebak ketahuan suaminya. Mau dicerai sama suaminya. Ya. Jadi sekarang roh najis itu bekerja. Anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau engkau mau diberkati, menang dalam hidup ini, hormati Tuhan, hidup dalam kekudusan. Amin. Jangan menggoda, jangan mencobai membuka celah supaya hidupmu itu bercahaya di tengah angkatan yang sudah bengkok di dunia ini, sesat semuanya. Jangan ikut-ikutan sesat. Ya. Mari kita sama-sama saling menopang, saling menguatkan suami istri. Jangan bersungut-sungut, terima setiap keadaan di hidup kita, bersyukur sama Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena saya tidak mengalami saudara. Saya memulai pernikahan dengan suami saya itu ya dari minus malah, bukan dari nol kayak Pak Petra bilang. Ya, saya menikah dengan suami saya itu dari nol saudara. Ya, dan saya mendampingi, kita sama-sama pelayanan berdua, naik motor, anak 3, motor 1, bonceng 5. Ya, mungkin belum ada yang seperti saya di sini kan? Ada di sini yang pernah bonceng 5? Ya, saya mengalami itu. Kami susah. Ya, tapi apakah kami tidak bahagia? Kami bahagia. Dan kami tidak izinkan satupun keadaan menjadi alasan untuk kita tidak bersyukur. Hari-hari ini kenapa orang kalah dalam pertempuran? Kau selalu menjadikan alasan masa lalu kegagalan itu untuk membuat langkah mustak. Dan kau tidak bisa mencapai janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan jadikan alasan masa lalu apapun. Ya, tinggalkan yang sudah di belakang. Lihat ke depan. Kita semua sampah dulu. Saya sampah, Pak Petra sampah, Bu Karla sampah. Kita semua sampah. Tapi Yesus sanggup mengubah, mendaur ulang sampah itu menjadi sesuatu yang berguna. Amin. Ya. Saudara, kalau kita dengar ya kesaksian dari Pak Petra tadi, apa yang ada, masa depan apa. Tapi waktu kita mau bertobat,
hidup dipulihkan dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh jadikan, sudahlah Tuhan, aku pernah berbuat salah di masa lalu. Tapi aku gak akan mengulangi itu. Aku akan belajar untuk menghormati Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Asal kita mau bertobat loh. Ya bukan dengan sengaja hidup dalam dosa terus gak tobat-tobat saudara. Ya, tapi kita mau bertobat. Jangan jadikan alasan, banyak orang itu begini. Ya saya ketemu ada orang homo saudara. Sekarang banyak nih di gereja-gereja tulang lunak ini. Ya, saya berdoa di sini nggak ada tulang lunak loh. Yang laki-laki bersikaplah sebagai laki-laki, yang perempuan jangan jadi aneh-aneh, lesbi. Ya, sekarang itu kita nggak bisa lihat saudara. Ya, oh lesbi itu model-modelnya rambutnya pendek, gagah perkasa kayak Bu Debbie itu lesbi. Maaf ya, saya wanita tulen. Saya udah konseling beberapa orang lesbi yang mau bertobat. Tampangnya nggak ada tampang kayak saya. Rambutnya panjang, kriwil-kriwil. Loh ada ibu-ibu, Bu saya mau ketemu ibu, saya selingkuh 7 tahun, suami saya nggak tahu. Bahkan saya bawa selingkuhan saya ke kamar saya. Kok bisa Bu? Iya Bu, karena selingkuhan saya Mira. Ibu-ibu selingkuh sama perempuan. Iya, makanya saya kaget waktu ketemu dia. Saya pikir nih masih tomboy, saya juga agak takut. Saya bilang sama suami, kamu awasi saya dari jauh ya. Kamu duduk di meja sebelah, lihat dia terus ya. Jangan saya sampai dia apa-apain nih. Ya saya ketemu saudara, tampangnya datang, rambutnya panjang, kriwil-kriwil, lesbi. Ya, orang lain les piano kayak les gitar. Jangan lesbi dong, itu dosa. Ya, ada yang dia pakai alasan, saya bilang ibu kenapa jadi lesbi Bu? Suami saya kasar, sering pukulin saya. Jangan jadikan alasan apapun supaya engkau berbuat dosa dan masa depanmu hancur dan engkau terpuruk dalam dosa itu. Ya, ada lagi homo datang sama saya ngaku. Kenapa kamu jadi homo? Dari kecil saya kehilangan hati Bapak. Saya dipukulin sama papa saya sakit hati, saya kecewa. Makanya saya terlahir seperti ini. Tuhan menciptakan semua yang baik. Tapi iblis ingin merusak. Amin. Ya, saya ketemu dengan pelakor ani-ani pacaran sama om-om. Saya tanya, kenapa kamu pacaran sama om-om? Dari kecil saya tidak merasakan hati Bapak. Papa saya sibuk kerja, saya nggak pernah dibelai sama Bapak. Ya, jadi saya cari hati Bapak di luar, ketemu hati om. Ya, jangan jadikan alasan masa lalumu untuk mendukung dosamu hari ini. Iya, kita semua pernah terluka lah. Kita juga pernah kehilangan hati Bapak, tapi jangan cari hati Om juga, keles. Amin. Iya, Bapak Tuhan Yesus itu cukup jadi Bapak buat kita. Jangan pakai alasan apapun untuk membenarkan ya kehidupanmu yang hari ini kau jauh dari Tuhan, saudara. Pakai justru kegagalan-kegagalan kita di masa lalu sebagai anak tangga untuk kita melangkah datang pada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Katakan, amin. Ya coba kalau Pak Petra menyerah waktu itu. Ya bayangkan dari tukang pungut sampah naik jenjang karir menjadi sopir taksi. Ya abis itu turun sedikit lagi jadi pencuci toilet. Tapi gajinya besar ya Pak ya, karena gak ada yang mau. Bersihin kotorannya orang ya nggak ada yang mau. Tapi lihat saudara, Tuhan melihat hati kita. Ya saya tahu Pak Petra tuh dibentuk Tuhan, gak gampang. Beliau ini dari anaknya orang kaya di Semarang. Saya pernah pergi ke pabriknya di Semarang. Dan buat Pak Petra untuk cuci toilet itu tidak mudah. Tidak mudah karena dia dari masa kecil itu sudah terlahir dengan semua fasilitas yang ada. Ya. Tapi akhirnya beliau mau merendahkan diri karena memang gak ada pilihan ya Pak. Ada orang udah miskin sombong lagi. Ya, banyak yang bilang orang kaya itu sombong. Jangan salah, miskin sombong juga banyak. Bilang kanan kirimu, kau jangan jadi miskin sombong loh. Ya, orang kaya sombong banyak, tapi miskin sombong juga banyak. Saya mau bilang Tuhan menentang orang yang sombong. Kalau kita mau diangkat Tuhan, hidup rendah hati. Ya enggak apa-apa dibentuk Tuhan, aku rela. Sekarang ini orang hidup dengan gengsi. Gara-gara gengsi akhirnya mau nonton Bruno Mars. Ya. Ada orang nonton Bruno Mars. Pinjol. Pinjaman online. Gila enggak ini? Gila enggak anak-anak muda zaman sekarang ini? Gen Z, Gen Z, apa-apa segala macam itu sebutannya.
ya. Mau Gen Z, mau Gen Z, saya lebih suka sebut kalian tuh Gen Z. Supaya membangkitkan, mengobarkan. Ya, ada saudara, gila ya mau nonton Bruno Mars pinjol. Karena tiketnya 1 juta lebih. 2 juta ya? 2 juta mau nonton Bruno Mars pinjol. Coba kau pinjol buat ngasih persembahan. Ada nggak yang pinjol buat persembahan? Nggak ada. Nonton Bruno Mars 2 juta. Pinjol, ada lagi yang minta gajinya dibayar duluan yang bulan depan karena mau beli tiket Bruno Mars. Nah bulan depan gajian, dia nggak bisa bayar cicilan, dia nggak bisa makan karena sudah dimakan sama Bruno. Goblok nggak? Saya bilang dari mimbar ini, goblok kau, goblok. Nggak apa-apa, Yesus aja bilang bodoh kok. Bodoh orang-orang begini, orang Kristen tapi nggak mengerti. Akhirnya nanti dia bulan depan nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa punya uang makan, utang. Saudara, hari-hari ini kita lihat, saya nonton berita kemarin, ada istri polisi bunuh suaminya yang polisi juga karena terlibat judi online. Makanya ini lagi heboh nih judi online. Ya, aparat banyak yang terlibat. Kita doakan supaya bangsa ini dibersihkan Tuhan. Makanya jangan lupa berdoa buat bangsa ini saudara. Ya, kita terus berdoa biar Tuhan bukakan. Dibakar sama istrinya, tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar. Mati karena uang gak pernah cukup di rumah. Suaminya terlibat judi online. Kemarin saya nonton, bapak-bapak saya ini lagi di bandara mau ke Papua saudara. Di ruang tunggu nonton TV, beritanya semua. Dan itu di Indonesia loh, bukan di New York. Bapak-bapak ditemukan tewas gantung diri di dapur rumahnya sendiri. Dan ketika ditemukan istrinya di situ ada secari kertas yang berkata, maaf sayang, rumah ini sudah saya gadaikan karena saya terlilit hutang online. Pinjaman online. Kemarin ada guru bunuh diri terjun lagi dari jalan layang di Kuningan. Berita tiap hari begini. Di Bekasi ada suami yang bunuh istrinya dan dagingnya dijual ditawarkan ke tetangga. Daging istrinya saudara. Jadi orang pikir pertama daging sapi. Daging apa itu Pak? Mau beli 1 kilo sekian. Daging apa? Daging arsi istri saya. Ini terjadi di Indonesia. Bukan di Afrika sana, bukan. Hello, bukan mata saudara. Setelah diselidiki kenapa? Anaknya, bapaknya ini tukang ojek. Anaknya utang online, pinjol. Tiap hari ditagih, istrinya ngamuk sama bapaknya. Kamu cari uang yang benar dong, bayar tuh utang anakmu. Tiap hari orang datang ke rumah ini saya malu. Istrinya maki-maki suaminya. Suaminya kalap mata saudara. Istrinya dibunuh, dagingnya dipotong kecil-kecil, dijual. Saudara lihat setan bekerja hari-hari ini. Makanya tolong kendalikan keinginan dagingmu itu. Kalau kau tidak kendalikan keinginan dagingmu, semakin setan itu akan merajalela. Anak-anak muda dengar. Ngapain harus nonton konser kalau gak ada duit? Nanti kau terlibat pinjol tuh gila. Saya nih loh tiap hari di WA, ya selamat nomor telepon Anda sudah 20 tahun lebih. Anda berhak mendapat 80 juta. Kirim foto KTP Anda, disertai foto Anda, langsung masuk ke rekening Anda. Menggiurkan enggak? Kalau orang gak punya duit, ya saya ini nangani nih, konseling, semua pinjol. Ngeri setan bekerja saudara. Ya gila saudara. Bahkan di bangsa ini para aparat terlibat dalam judi online. Ngeri saudara, ini bangsa kita berdoa sungguh-sungguh. Makanya ayo kita semua yuk berpegang pada firman Tuhan. Ya ayat yang ke-16 bilang sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa kata Rasul Paulus, aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma sia-sia pelayananku. Karena engkau berpegang pada firman kehidupan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Nggak usah gengsi lihat orang. Ya Allah gaji 5 juta beli mobil. Mobil cicilan 4 juta. Belum kebutuhan makan kontrakan. Akhirnya hidup terlilit. Saya dulu waktu menikah sama suami saya. Kakak ipar saya sudah pada beli mobil. Suami saya bilang mereka semua pada beli mobil, kita nggak usah naik motor. Bisanya bonceng 5, nggak apa-apa. Aku nggak mau utang. Ya, jangan membawa diri pada pencobaan. Hidup ini saudara, kalau kita dianggap Tuhan setia terutama dalam hal keuangan loh saudara. Ya, maka engkau akan dipercayakan yang lebih. Ya, tapi baru punya 1 juta.
Atau nggak punya, pinjol buat nonton Bruno. Langsung dicoret namamu di sorga. Ini jangan diberkati nih. Nggak bisa dipercaya dalam hal uang. Nggak punya duit aja, pinjol. Buat beli tiket konser. Aduh, saudara, mengerikan sekali. Ayo kita berpegang pada firman yang teguh. Kalau saudara mau punya mental pemenang, ayo cintai Tuhan, hormati Tuhan, lakukan firman. Kalau dikatakan mengucap syukur dengan apa yang ada padamu, mengucap syukur. Nggak usah berusaha menambahi, ya. Untuk apa saudara kita gengsi-gengsian? Banyak orang begitu sekarang. Di kalangan sosialita, demi untuk bisa pakai tas merek. Ada persewaan tas Hermes, ya, 1,5 juta untuk 6 jam. Rela loh, ada orang-orang rela demi arisan. Sewa saudara, ya, dipakai. Ternyata saya baru tahu. Emang kalau nggak pakai tas bermerek kau mati kau. Kalau memang nggak ada ngapain dipaksa. Saya tuh loh kemarin pulang dari Papua dioleh-olehin tas Hermes asli. Ada cakar buayanya malah. Itu kulit buaya asli tuh Hermes, nanti mau saya pakai. Di antara orang-orang yang pakai Hermes. Ya, ngapain coba saudara kita ini akhirnya menyusahkan diri karena nggak punya sewa. Soalnya mau ketemu sama semua yang pakai begitu. Kalau ada ya silakan, tapi kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Kalaupun hari ini saudara diberkati, pastikan taburanmu lebih besar daripada keinginan dirimu, amin. Orang sekarang nggak diberkati, tambah pelit, tapi buat diri sendiri terus kedagingan terus. Saya berdoa saudara, biar kita menjadi orang-orang yang layak menjadi anak-anak pilihan Tuhan ketika Yesus ini udah mau datang. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Hidup apa adanya, bersyukur, ya, ndak usah terlalu mau pamer biar dilihat orang, ndak usah saudara. Mari kita jalani proses hidup kita dengan hati yang taat. Kalau sudah waktunya, Alkitab bilang Tuhan akan mengangkat hidupmu. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Jadi dunia ini bisa berubah, semua bisa berubah, tapi firman Tuhan itu tidak berubah. Makanya berpeganglah pada firman Tuhan yang tidak berubah itu. Kita mau naikkan pujian, ya, kita mau tetap percaya. Bukan karena melihat keadaan, tapi karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Bangkit berdiri bersama.